Hai pemirsa, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, dan dimudahkan rezekinya, dan yang sakit semoga diangkat penyakitnya, amin. Kasus Subang makin mendebarkan. Kapolda tidak main-main, Yosef, Yoris dan Danu cemas, siapa jadi tersangka. Namun sebelum kita bahas, mohon dukung channel ini, dengan cara tekan tombol like dan subscribe, serta tekan tombol loncengnya, agar kalian gak ketinggalan info-info menarik dari kami. Kalau sudah mari kita lanjut. Kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat masih terus berlanjut dan semakin mendebarkan. Penyidik Polda Jabar tidak berhenti untuk terus mengusutnya sampai tuntas siapa pelaku, dalang dan yang terlibat. Paling baru, salah seorang saksi kunci kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yakni Yosef, pada Senin tanggal 7 Maret tahun 2022 dipanggil penyidik Polda Jabar. Pada pemanggilan itu, Yosef diberondong dengan 16 pertanyaan dalam kaitan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang selama sekitar 2 jam. Menurut penjelasan Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosef kepada tim Des Jabar, tidak ada pertanyaan baru yang diajukan. Dari 16 pertanyaan itu, semua hanya pengulangan dan penegasan kembali pertanyaan yang telah diajukan pada pemeriksaan sebelumnya. Terkait kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, jelas Rohman, hingga pemanggilan terbaru pada tanggal 7 Maret tahun 2022 lalu, kliennya Yosef telah 12 kali di BAP. Dan kini telah dinyatakan final, telah diperbaiki dan yang kurang detail telah dilengkapi. Itu artinya, keterangan Pak Yosef sudah selesai. Selanjutnya tinggal bagaimana nanti polisi melakukan pengembangan dalam menetapkan tersangka berdasarkan keterangan-keterangan saksi yang sudah diperiksa. Saya meyakini keterangan Pak Yosef ini sudah final, ujar Rohman Hidayat. Sejalan dengan target Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana yang telah menegaskan di akhir Desember tahun 2021 lalu bahwa kasus pembunuh ibu dan anak di Subang akan tuntas di awal 2022 ini, penyidik Polda Jabar memang telah mengintensifkan kembali penyelidikan kasus yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel ini. Menyusul Yosef, saksi kunci lainnya yakni Yoris dan Muhammad Ramdhanu alias Danu juga sudah diagendakan menunggu giliran untuk kembali dipanggil dan diperiksa penyidik Polda Jabar dalam kaitannya dengan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana tidak main-main. Dalam beberapa kesempatan, ia telah menegaskan bahwa kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang merenggut korban jiwa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 itu, akan segera terselesaikan. Menurut Kapolda, motif, siapa dalang, siapa pelaku dan siapa yang mengetahui atau yang terlibat dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang akan segera diungkapkan. Direktur Reskrim Polda Jabar sudah melaporkan perkembangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dan sudah ada titik terangnya, kata Suntana kepada Antara pada kegiatan bakti sosial di Kampung Adat Kasepuhan Cipta Gelar, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Untuk mengungkap kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, jelas Kapolda, pihaknya sengaja melibatkan sejumlah ahli untuk membantu tim penyidik. Dan perkembangannya saat ini, kata Kapolda sudah ke arah positif. Tim penyidik bekerja maksimal di lapangan untuk menuntaskan pengumpulan informasi, keterangan dan barang bukti yang diperlukan. Kami terus berupaya agar kasus pembunuhan ini segera terungkap untuk mengungkap siapa pelaku utamanya dan apa motifnya melakukan pembunuhan terhadap ibu dan anak tersebut, kata Kapolda Jabar Suntana. Aktivitas Yosef terekam CCTV. Terkait pemeriksaan Yosef oleh penyidik Polda Jabar pada Senin tanggal 7 Maret tahun 2022, kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat menuturkan kliennya ditanya soal aktivitas di pagi hari pada saat kejadian tanggal 18 Agustus tahun 2021. Apa yang ditanyakan penyidik hanya berkaitan dengan pagi hari saja. Dapat dipastikan Pak Yosef itu benar hanya ada aktivitas di pagi hari saja. Malam harinya, sebelumnya tidak ada aktivitas, kata Rohman Hidayat kepada tim Des Jabar Selasa, tanggal 8 Maret tahun 2022. Itu artinya, jelas Rohman Hidayat, pada malam hari pas meninggalkan rumah TKP, dapat dipastikan Yosef tidak kemana-mana lagi selain di rumah Ibu Mimin istri mudanya. Hal ini, tegasnya, dapat disimpulkan dari CCTV yang ada di kepolisian saat ini. Kalau memang ada CCTV yang berkaitan dengan aktivitas Pak Yosef di malam hari tentunya akan ditanyakan ke Pak Yosef oleh penyidik. Tidak pernah ditanyakan aktivitas Pak Yosef di malam hari di malam kejadian karena memang CCTV-nya juga di titik yang sama tidak ada aktivitas, ujar Rohman. Menurut Rohman Hidayat,
Sesuai dengan bukti yang ada di CCTV, keterangan Yosef di pagi hari saat korban Tuti dan Amel ditemukan sudah menjadi mayat. Aktivitas Yosef adalah dari rumah Mimin ke TKP, lalu di TKP ngontak no HP Amel kemudian nelpon Yoris, baru ke Polsek Jalan Cagak. Dari Polsek Jalan Cagak mau balik lagi ke TKP tapi di TKP sudah banyak orang. Akhirnya ke ruang Dewan Komite Sekolah SMA Jalan Cagak, ungkap Rohman Hidayat. Untuk lebih meyakinkan atau mencocokkan pengakuan Yosef di hari kejadian, kata Rohman Hidayat, aktivitas Yosef bisa diketahui atau dilacak melalui CCTV dan jejak digital pesawat telepon selulernya, HP. Dan itu sudah dilakukan penyidik. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami, nantikan video kami selanjutnya hanya di channel UP Info.